Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang strukturalisme. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putri Khairi dengan NIM 0603523059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hidayat dengan NIM 0603523051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 0603523074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Alfayat dengan NIM 0603523089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Sevia dengan NIM 0603523072. Pengertian strukturalisme. Strukturalisme adalah teori umum mengenai budaya dan metodologi yang menyiratkan bahwa unsur-unsur budaya manusia harus dipahami melalui hubungannya dengan sistem yang lebih luas. George Muller adalah seorang pendeta Inggris yang mendirikan panti asuhan di Bristol. Ia telah merawat 10.000 anak yatim piatu di Bristol selama abad ke-19. Ia memberanikan diri untuk mendirikan panti asuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan. Pemikiran George Eliot Muller mengembangkan karya Ebbinghaus tentang ingatan mengemukakan the right associative procedure, yaitu proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanistis dan otomatis, tetapi ada unsur aktivitas dari individu yang bersangkutan. Proses mengingat adalah aktif karena ada unsur asosiasinya. Hal-hal yang diasosiasikan akan lebih mudah diingat. Proses lupa juga aktif. Terdapat unsur hambatan reaktif, rangsangan yang datang kemudian akan menghambat ingatan terhadap hal yang lebih dahulu. Muller menggunakan data objektifnya dan hasil introspeksi sebagai bahan studinya. Franz Brentano adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman. Psikologi dari sudut pandang empiris tahun 1874 yang dianggap sebagai karya besarnya dianggap telah memperkenalkan kembali konsep intensionalitas skolastik abad pertengahan ke dalam filsafat kontemporer. Tujuan utama Brentano adalah meletakkan dasar bagi psikologi ilmiah yang ia definisikan sebagai ilmu tentang fenomena mental. Untuk menyempurnakan definisi disiplin ini, ia memberikan karakterisasi fenomena mental yang lebih rinci. Ia mengusulkan 6 kriteria untuk membedakan fenomena mental dan fisik. Yang paling penting adalah, fenomena mental merupakan objek eksklusif persepsi batin. Fenomena tersebut selalu tampak sebagai satu kesatuan, dan mereka selalu dengan sengaja diarahkan ke suatu objek. 3 kriteria lainnya adalah fenomena psikologis dan hanya itu yang merupakan presentasi atau fenomena berdasarkan presentasi. Sepertinya tidak memiliki perluasan spesial dan tidak hanya disengaja, tetapi juga ada secara aktual. Hermann Ebbinghaus 24 Januari 1850 sampai 26 Februari 1905. Seorang psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Ebbinghaus dilahirkan di Weimar, sekarang merupakan bagian dari kota Wuppertal. Menurut pemikiran Hermann, daya ingat dicetus oleh Ebbinghaus setelah meneliti hubungan antara daya ingatan dengan proses pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa kesan-kesan dari suatu objek semakin lama akan semakin sulit untuk diingat karena adanya penurunan kemampuan mengingat. Meski demikian, kesan-kesan tersebut tidak hilang sama sekali. Selanjutnya adalah Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt adalah penemu psikolog modern. Wilhelm Wundt lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckau, Baden, Jerman. Wundt meninggal pada tanggal 31 Agustus 1920 di Leipzig, Jerman, saat dia berusia 88 tahun. Wilhelm Wundt dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental karena pada tahun 1879 ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Pemikiran dari Wilhelm Wundt. 1. Dalam pemikiran Wundt, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kesadaran manusia. Pengkajian proses kejiwaan dalam psikologi Wundt
menggunakan metode introspeksi yang berlandaskan kepada filsafat. Dalam strukturalisme Wundt, kesadaran merupakan faktor yang menentukan kondisi kehidupan manusia. Keberadaan kesadaran membuat manusia mampu mengetahui tentang fakta-fakta yang nyata dan memberikan hubungan antar fakta melalui pemikiran rasional. Yang kedua, strukturalisme dari Wundt memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. Yang kedua, menggambarkan kombinasi-kombinasi elemen dasar tersebut. Yang ketiga dan terakhir adalah menjelaskan hubungan elemen kesadaran dengan sistem saraf. Siapa itu Edward B. Titchener? Ia lahir pada tanggal 11 Januari 1867 dan wafat pada tanggal 3 Agustus 1927. Ia adalah seorang psikologi Inggris yang belajar di bawah bimbingan Wilhelm Wundt selama beberapa tahun. Titchener terkenal karena menciptakan versi psikologinya yang menggambarkan struktur pikiran atau strukturalisme. Pemikiran Edward B. Titchener. Titchener percaya bahwa jika komponen dasar pikiran dapat didefinisikan dan dikategorikan, maka struktur proses mental dan pikiran yang lebih tinggi dapat ditentukan. Apa yang dimaksud dengan setiap elemen pemikiran, bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi satu sama lain, dan mengapa elemen-elemen tersebut berinteraksi adalah dasar penalaran yang digunakan Titchener dalam mencoba menemukan struktur pikiran. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.